di sisi lain ya teman-teman, Rianti ini menyuruh seseorang untuk mengambil selai rambut dari Mutiara. Yap, orang tersebut orang bayaran ya. Sehingga pada akhirnya berhasil mengambil rambut tersebut dan langsung diberikan kepada Rianti untuk Rianti lakukan tes DNA sesegera mungkin. Yap, ini Rianti lakukan supaya dapat kepastian aja. Sebetulnya gini, Rianti tuh udah yakin kalau Mutiara ini adalah anak kandungnya. Cuman karena ini tuh udah 20 tahun berlalu, meskipun fakta-faktanya ada, Rianti cuma pengen mastiin lagi aja gitu teman-teman. Takutnya kan kenapa-napa. Lagi pula Rianti nggak mau kalau sampai nanti ada rasa bersalah lagi. Pokoknya nggak mau sampai salah aja. Sehingga Rianti pun juga mau nggak mau harus melakukan semua ini. Tapi teman-teman tenang aja, Rianti pun juga nggak kayak dulu lagi kok kepada Mutiara. Bener-bener bisa baik, care, bahkan bisa dikatakan ada kemungkinannya Rianti malah makin sayang terus kepada Mutiara. Karena banyak hal lah. Yang paling lucu dari episode sore ini adalah kita akan melihat Rianti terus terbayang-bayang dengan Mutiara. Terutama kan Mutiara ini kan orangnya cukup ngotot juga ya, sama kayak Rianti. Nah, sifat-sifat ngotot inilah yang pada akhirnya bikin Rianti pun juga sadar kalau ternyata ya Mutiara sama dirinya kok banyak kesamaan gitu. Sama-sama ngotot orangnya, keras kepala lah ibaratnya. Dan sila yang bikin Rianti pun juga ngerasa kayaknya emang wajar sih kalau Mutiara ini adalah anak kandungnya. Maksudnya dengan berbagai macam kemiripan, terus juga tanda lahir di kaki yang sama, itu aja sebetulnya udah cukup. Cuma lagi dan lagi Rianti pun ingin melakukan penelitian lainnya. Nah, sebelum kita lanjut lagi, kita akan bahas tentang Sandra sedikit aja. Sebelum nanti Mimin akan bahas di video selanjutnya jauh lebih detail lagi. Jadi Sandra ini teman-teman akhirnya mendapatkan seorang pengacara. Nah, sialnya dan bodohnya Sandra malah bohong kepada pengacara tersebut kalau mobilnya itu dicuri. Terus yang nyuri itu nabrak orang. Terus akhirnya Sandra pun juga bohong lagi tuh, entah kebohongan apa lagi, tapi yang pasti diungkapin lah kepada pengacara tersebut. Nah, cuma yang lucunya kan Sandra ini tuh sampai polisi terakhir kali berhasil nangkap Sandra, kan mobilnya Sandra tuh masih ada di rumahnya Sandra gitu loh. Kalau emang benar-benar mobilnya dimaling, ngapain maling mobil terus dibalikin lagi ke rumah Sandra? Kan aneh, lucu banget gitu loh. Buat apa? Sehingga inilah yang bikin pengacara pun juga kurang percaya kepada Sandra. Ya mau pengacaranya dibayar semahal apapun, kalau emang faktanya Sandra bersalah, susah juga mau dibela teman-teman. Mau gimana pun juga, cuman yang jadi concern dari pengacara tersebut adalah gimana untuk meringankan hukuman dari Sandra ini. Ya, emang kita dibikin curiga sih karena takut Sandra nanti bebas dan lain sebagainya macamnya. Apalagi kan ya mobilnya Sandra ini remnya belum gara-gara Bisma dan juga Dina. Jadi takutnya itu menjadi alasan Sandra dibebaskan, sedangkan Dina dan Bisma bakal dihukum gitu, di penjara. Tapi harusnya sih enggak ya. Tapi tenang, nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Nah, kita lanjut lagi. Rianti pun juga begitu bersemangat setelah mendapatkan selai rambut dari Mutiara. Ya, karena mau bagaimanapun juga, dalam hal ini Rianti benar-benar ingin tahu siapakah Mutiara yang sebenarnya. Walaupun Rianti udah sadar teman-teman Mutiara ini adalah anak kandungnya, tapi demi kebaikan bersama Rianti harus melakukan semua ini. Ya, Mimin ngerti sih. Teman-teman takut ya rambutnya Mutiara tuh ketuker sama rambutnya Kayla. Apalagi Mutiara habis pakai sisirnya Kayla tuh. Tapi kalau menurut Mimin sih enggak ya, karena orang tersebut tuh langsung ngambil selai rambutnya dari Mutiaranya. Jadi harusnya semuanya bakal aman-aman aja. Dan kalaupun nanti terjadi kenapa-napa, kayaknya sih bakal ada kayak pengecualian gitulah, atau bakal ada beberapa hal yang akhirnya nanti Rianti pun juga nggak percaya. Maksudnya karena udah terlalu semirip itu. Maksudnya gini loh, ketika Rianti anggap aja misalnya tes DNA-nya nggak positif gitu loh, negatif, ya tetap aja Rianti pasti nggak akan percaya karena terlalu apa ya, terlalu informatif banget itu informasinya tentang Mutiara. Maksudnya tanda lahir di kaki sebelah kanan, terus juga Mutiara diambil sama Widuri dan lain sebagainya macam itu ya sesuai dengan info suster. Ya memang sedetail itu. Jadi memang gak mungkin dan gak mungkin banget kalau Mutiara ini bukanlah anak kandung dari Rianti.
Justru Rianti nanti kalau kenapa-napa malah denial dan nggak percaya. Pokoknya Rianti itu sekarang udah percaya Mutiara adalah anak kandungnya. Cuman itu kalau situasinya jika hasil tes DNA-nya tuh negatif. Nah tentu aja hasil tes DNA-nya tuh bakal positif juga, dan justru nanti bakal bikin Rianti pun juga semakin terus dekat sama Mutiara dan curi-curi pandang, curi-curi kesempatan untuk bisa melihat Mutiara, karena mungkin ada rasa bersalahnya ya. Apalagi ya teman-teman tahu sendiri dan kita pun juga semua tahu kalau memang ya Rianti itu udah terlalu banyak salah kepada Mutiara, udah terlalu banyak bikin dosa kepada Mutiara. Jadi Rianti ingin melakukan hal lain, ingin benar-benar gimana caranya supaya bisa menembus semua kesalahan di masa lalu dan bisa menjadi mamah yang baik bagi Mutiara. Karena balik lagi teman-teman, kan ngelihat Rianti aja nangis, melihat tanda lahir di kaki Mutiara aja tuh udah kita bikin seneng banget ya. Maksudnya tuh ini momen yang udah kita tunggu-tunggu dari lama gitu, mungkin 3 bulanan lebih lah kita nunggu momen ini. Karena setiap ada momen Rianti mau ngelihat tanda lahir di kaki, ada aja halangannya, entah tiba-tiba apalah gitu, kehalang terus gitu loh. Tapi itu benar-benar terjadi juga, dan Rianti pun juga nggak sabar untuk mengabarkan semua ini kepada Mutiara. Karena sekali lagi teman-teman, Rianti tuh gini, mungkin Rianti belum siap buat ngasih tahu semua ini kepada Aditya, tapi Rianti udah siap ngasih tahu semua ini kepada Mutiara. Dengan catatan kayaknya Rianti bakal ngasih tahu Mutiara, tapi cuma mereka berdua aja yang tahu gitu loh. Sampai nanti bener-bener situasinya tepat, momennya pas, Rianti baru mau bilang tuh kalau memang ya Mutiara ini adalah anak kandungnya Rianti dan juga Aditya kepada Aditya. Kayaknya sih fokus itu lebih ke sana lah gitu. Gimana caranya supaya Mutiara tuh tahu lebih dulu lah dari Rianti. Mungkin karena Riantinya pun juga udah nggak sabar sih maksudnya. Karena kan kalau Rianti ke Kenzo tuh kan bukan anak kandungnya, jadi kayak ada perasaan, aduh, ya udahlah gitu. Tapi kalau ke Mutiara kan karena anak kandung sendiri, jadi pasti ingin deket, ingin sayang gitu loh. Makanya perlakuannya bakal berbeda banget. Kurang lebih seperti itu. Sekian video dari Min dan sampai jumpa lagi. Dadah.